Saudara, hari ini kita bersyukur ya bila kita dapat menikmati dan bersama-sama dengan keluarga beribadah di hadapan Tuhan. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan satu firman Tuhan, yaitu dengan tema yang sangat sederhana sekali. Bawa anak-anak datang kepadaku. Mari kita akan melandasi dengan satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Silakan, kalau biasanya semuanya hanya melihat ke layar LCD, kali ini tidak saya tulis di layar LCD. HP-nya boleh dibuka dan kita akan baca bersama-sama akan ayat ini, begitu ya. Markus pasal 10 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan bacakan ayat ini terlebih dahulu. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Coba ayat 14 silakan dibaca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ya, kalau tadi di dalam awal ada katakan Lukas, sekarang di sini kita akan melihat yaitu Markus. Kita akan lihat ayat yang ke-14, mari kita baca bersama-sama. Maaf, batuk ya. Yuk kita akan baca ayat 14 bersama-sama. Ketika Yesus melihat hal itu, marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab yang empunya kerajaan Allah. Saudara, ada satu pemandangan yang sering kita lihat, itu di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ada orang penting, maksudnya mungkin pejabat lah, tokoh terkenal lah, tamu terhormat datang. Biasanya ayo, jujur, siapa yang harus kita singkirkan dulu? Biasanya yang suruh kita singkir dulu itu adalah anak-anak. Kenapa? Karena kita merasa waduh anak-anak ojo dijak di sini. Kenapa? Dianggap sangat berisik. Dianggap yang membuat ribut. Dianggap yang mengganggu acara yang akan berlangsung hari itu. Itulah sebabnya dengan tunjuk terlihat tangan kita langsung berkata, ojo mengganggu. Kita seringkali berkata jangan mengganggu, jangan berisik. Saudara, ternyata pemandangan seperti itu tidak terjadi pada zaman ini tok. Tetapi juga terjadi pada zamannya Yesus. Ketika orang tua membawa anak-anak kepada Yesus supaya diberkati, kita melihat sikap para murid. Justru menghalang-halangi mereka. Justru menegur mereka. Kalau dalam pikiran mereka berkata, waduh saat ini saat yang penting. Yesus bisa omong-omong, bisa share, bisa berbicara kepada orang yang berarti yaitu orang dewasa. Maka anak-anak disingkirkan terlebih dahulu. Nah, tetapi sesuatu yang mengejutkan terjadi. Yesus 100% even gak setuju dengan pandangan para murid. Yesus malah berkata, loh biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Maka saudara, di mata dunia
Yang namanya bocil, yang namanya bocah cilik, anak-anak dinoreken. Tetapi beda di pemandangan dan mata Allah. Nah, saudara-saudara yang kasih, hari ini kita belajar satu hal penting. Kalau Yesus saja mau membuka tangannya bagi anak-anak, gak cukup di situ. Mau memeluk anak-anak, mau memangku anak-anak, maka kita juga dipanggil, yaitu untuk juga menghargai anak-anak. Karena itu saudara, hari ini kita akan belajar di mata Yesus. Anak-anak yang namanya anak-anak itu bukan gangguan. Tetapi ada dua hal yang perlu kita bahas. Yaitu yang pertama, anak-anak itu sangat berharga di mata Yesus. Saudara yang terkasih, di zaman Yahudi kuno, memang anak-anak itu sering dianggap tidak penting. Kenapa? Karena mereka belum punya status. Mereka belum punya pengaruh. Mereka dianggap belum mengerti apa-apa. Tetapi Yesus justru melakukan sesuatu yang berbeda. Yesus malah memanggil mereka. Yesus malah memeluk mereka. Dan yang luar biasa, malah memberkati mereka. Artinya apa? Artinya nilai seseorang itu tidak ditentukan oleh usianya. Tidak ditentukan oleh jabatannya. Tidak ditentukan oleh kemampuannya. Di mata Tuhan dikatakan setiap anak adalah anugerah. Anak itu adalah anugerah di mata Tuhan. Itulah sebabnya pemazmur berkata, yaitu di dalam Mazmur 127 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Artinya anak itu bukan sekedar milik orang tua. Ingat firman Tuhan katakan, anak itu adalah milik pusaka. Anak itu adalah titipan berharga dari Tuhan. Saudara, kata pusaka itu berarti sesuatu yang sangat berharga. Namanya pusaka itu harus dijaga. Namanya pusaka itu harus dirawat. Namanya pusaka itu harus dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya kalau seseorang menerima pusaka dari orang tuanya, misalnya rumah lah, misalnya dikasih tanah lah, saya berani jamin sudah pasti orang itu meskipun kepepet ya, tidak punya duit sekalipun, tidak akan secara sembarangan menjualnya. Orang itu pasti akan menjaga baik-baik, merawat baik-baik dan menghargainya. Nah, demikian juga dengan anak-anak. Anak-anak itu bukan beban, saudara. Sekali lagi saya katakan, anak-anak adalah hadiah. Anak-anak itu adalah grace, anugerah, pusaka yang Tuhan percayakan, yaitu kepada kita, orang tua. Itulah sebabnya pemazmur berkata, anak-anak adalah milik pusaka dari Tuhan. Saudara, seringkali orang tua itu berkatanya gini, kasih anak yo wis gak apa-apa. Tapi nanti saja. Kalau anakku wis gede, baru tak bawa kepada Tuhan. Kalau nanti anakku wis gede, baru biarlah dia sendiri serius kenal Tuhan. Saudara, saya mengingatkan, padahal iman namanya iman itu tidak dimulai saat dewasa. Iman itu harus ditanam sejak kecil. Sekali lagi, iman harus dimulai sejak kecil. Seperti apa? Seperti menanam pohon. Kalau dari kecil ditanam baik-baik, saya berani jamin akarnya akan menjadi kuat dan nanti tumbuhnya pun menjadi baik. Karena itu saudara, apa kalau begitu tanggung jawab orang tua, yaitu kepada anak,
yang sudah dititipkan kepada saudara, yang menjadi titipan dari Tuhan. Ada 3 saya mau katakan, yaitu yang pertama, orang tua dipanggil untuk mengajar anak tentang Tuhan. Saudara, orang tua sekali lagi dipanggil untuk mengajar, bukan menghajar. Ngriwui, benci nuwa kali amit-amit setengah mati tak hajar saja. Enggak. Firman Tuhan katakan orang tua dipanggil adalah untuk mengajar anak tentang Tuhan. Seperti petunjuk hidup baru dalam minggu ini. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Dikatakan haruslah engkau mengajarkannya. Yaitu berulang-ulang. Yaitu kepada anak-anakmu. Saudara, Tuhan memerintahkan orang tua untuk mengajarkan firman Tuhan secara terus-menerus. Bukan cuma hanya di gereja. Tetapi juga di rumah. Ya, tetapi juga saat makan. Jadi ketika makan di meja, ojo gegeran. Tapi di situ adalah kita memberitakan firman kepada anak kita. Bukan cuma saat makan, saat perjalanan, saat sebelum tidur. Saudara, ada keluarga yang setiap malam itu bisa membaca Alkitab singkat dan berdoa bersama-sama. Saya percaya anaknya memang belum mengerti semuanya, tetapi firman Tuhan itu sudah mulai tertanam di hatinya. Sebaliknya saudara, ada orang tua yang cuma berkata gini, entengke, ngenake. Dia berkata, alah anakku, benolah gereja ae sing ngajar gak usah aku. Saudara, saya mau ingatkan loh ya, anak-anak itu dekat dengan kita, orang tua itu wakeh jami. Bayangkan, anak-anak hanya ke gereja itu cuma 1 sampai 2 jam tok paling oke ya, paling banyak. Lalu selanjutnya berada di mana? Anak-anak berada di rumah setiap hari. Itulah sebabnya saya berani katakan, rumahlah sebetulnya sekolah iman yang pertama. Karena itu orang tua dipanggil untuk mengajar anak tentang Tuhan. Saudara, saya pernah mendengar kesaksian seorang gembala sidang saya ketika saya ada di GKT Batu. Waktu itu saya masih remaja ya. Hamba Tuhan ini berkata demikian. Saya ini mengajar anak-anak menerapkan firman Tuhan. Yaitu dari Ulangan 6 ini tadi. Yaitu dalam keadaan apapun saya harus memberitakan firman. Tapi karena saya adalah seorang hamba Tuhan. Selalu nyiapin macam-macam banyak hal. Maka yang dia siapin itu apa? Dia selalu katakan saya tempeli semua ada dalam rumah. Itu dengan ayat firman Tuhan. Tidak dowo-dowo ya, pendek-pendek. Ketika anaknya mau buka kulkas, ya mau buka kulkas sambil minum, di situ ada ayat firman Tuhan dulu. Jadi aturannya adalah sebelum ngambil minuman atau buka ada makanan apa di kulkas itu, baca ayat firman Tuhan itu. Lalu setelah itu masuk kamar. Masuk kamar pun di pintu kamar ada ayat hafalannya. Ayat Alkitab. Buka kamar sebelum melangkah masuk baca dhisik ya. Baca kodenya yaitu ayat firman Tuhan ini. Ketika mau ke kamar mandi baca ayat firman Tuhan dulu. Ketika mau makan baca ayat firman Tuhan dulu. Lalu saya tanya apakah ayat firman Tuhannya terus-terusan itu? Enggak. Tiap hari saya mengganti dan menggantinya. Wah, saya katakan luar biasa. Dan yang terjadi adalah benar. Saya melihat anak-anaknya pun tumbuh menjadi orang yang takut akan Tuhan. Bahkan dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Saudara, inilah contoh kalau kita mengajar anak-anak yaitu tentang Tuhan. Saya juga kemarin sangat terkesan dengan seorang bocah sekolah minggu kita. Ini bangga ini emaknya ini pasti ya. Bocah ini namanya Aiden. Aiden ini saudara
adalah satu bocah yang luar biasa sekali. Dia akan sangat tahu sekali. Minggu depan sing khotbah itu siapa dia tahu. Siapa yang menjadi liturgos dia akan tahu. Pernah satu kali dia ngomong gini, loh kok liturgosnya ganti ya Maya. Kok bukan yang ini, minggu lalu itu ini. Mamanya sampai kaget loh, tenan toh kak, liturgosnya ganti. Iya, liturgosnya ganti. Anakku aja tahu. Lalu ketika ditanya, coba kak tanya ono si Aiden. Pertama, sekarang ini sudah masuk bulan berapa kita ya? Sudah bulan Maret akhir. Tanya ono kak, sapa sing khotbah di bulan Januari pembukaan siapa? Dia akan tahu. Saya tes, loh tahu tenanan. Minggu kedua, ini. Saya tak tahu. Lalu saya guyonan ya dengan seseorang. Coba Kak Ones, kowe khotbahnya apa? Mateng lah hamba. Kok lali ya aku khotbahnya apa ya waktu itu. Aiden si bocil ini bisa tahu. Saudara, itulah sebabnya saya kagum dengan anak ini. Itulah sebabnya kalau hari ini, karena hari ini harus balik ke Surabaya ya. Sudah, saya pasti akan panggil dia dan kita bisa ngetes dia ya. Bagaimana si Aiden ini benar-benar daya ingatnya luar biasa ada di sebelah ya. Dia pernah satu kali mamanya lupa nge-share, bahkan Frankie jujur lupa nge-share bahwa minggu depan bahwa minggu besoknya itu harus sudah di-upload, yaitu pengkhotbahnya siapa dengan tema bagaimana. Lalu si Aiden ini bisa ngingetin mamanya, loh mah kok belum mbok share toh anunya untuk minggu depan yang khotbah siapa. Mamanya kaget, lupa katanya. Sudah dipersiapkan tapi lupa untuk nge-share. Si bocil Aiden ini bisa mengingat dengan baik. Kemudian ketika saya flashback, saya juga melihat bahwa Aiden ini rupanya sejak bayi, saudara saya yang berani ngomong, saya yang mengerti pertumbuhan dia. Sejak bayi dia tuh gendut, dut, saya yang menggendong. Lalu dimasukkan di stroller dan dia masuk ke sekolah minggu. Itulah sebabnya sekarang ini kalau saya ngelihat, ayo bawa anak-anakmu datang ke gereja. Engko ae kak, lak wis gede. Saya berkata terlambat. Saudara, tugas orang tua itu adalah mengajar anak. Yang kedua, tanggung jawab kepada orang tua kepada anak-anak adalah orang tua itu dipanggil untuk membawa anak-anak datang kepada Yesus. Yesus berkata dengan tegas, jangan menghalang-halangi mereka. Saudara, jujur kadang tanpa sadar orang dewasa bisa menjadi penghalang. Misalnya apa? Misalnya orang tua itu terlalu sibuk, sampai tidak pernah mengantar anaknya ke gereja. Orang tua dikatakan, loh aku kan tugasnya golek duit. Senin sampai Sabtu kerja, ngoyo. Minggu tak bangkong. Sehingga akhirnya tidak mengantar anak ke gereja. Saudara lihat zaman now ini. Zaman sekarang ada orang tua yang rela bayar les matematika mahal. Matematika ini ono ae macem-macem, ada yang namanya semboa lah, terus apa lagi? Kumon lah dan macam-macam. Rela nganter. Saya juga sempat nganter Aiden, kecil ini les kumon. Aiden ini kumonnya ciame, suruh coba tanya, sana berapa, cuma gini tadi. Tik-tik, matanya kayak kedap, tik-tik, jawab sudahan. Nanti Dr. Novian yang dikenal paling pinter juga ya, nanti saya adu dengan si Aiden begitu ya. Nanti. Nah saudara, bayar les mahal, les musik mahal, mau orang tua. Bayar macam-macam kursus, ada nari lah. Saya bingung, mana anakmu les balet kak? Mana anakmu les judo kak? Dan macam-macam. Tapi kalau soal iman, piye sudah dibaca firman Tuhan, anaknya sudah berdoa hari ini. Engkau wae kak, repot. Padahal saudara yang paling menentukan masa depan
tapi juga yang paling penting adalah iman. Saya tuh pernah nanya anak sekolah minggunya saya, sekolah minggunya di sini. Saya tanya gini, loh, lah kok minggu lalu gak nang gereja? Kemana? Saya tahu kalau gak ke gereja, kemana? Jawabannya enteng, ulangan loh, ulangan. Lalu saya tanya, loh ulangan kenapa gak ke gereja? Iya, karena pada waktu belajar gak iso-iso. Mama purik sampai aku dijiwiti ya, aku digepuin. Karena gak apal-apal, lalu teriak mamanya, ora usah nang gereja. Iya wes gak nang gereja loh. Jadi saya ndak belajar tapi main ini. Kayak tadi ya, gue ini main game aja. Saudaraku yang terkasih, hati-hati. Orang tua dipanggil adalah untuk membawa anak mengenal Yesus. Jangan menghalang-halangi mereka. Apalagi hanya karena les lah, hanya karena sibuk lah, hanya karena mau pergi lah dan macam-macam. Tidak datang kepada Tuhan. Yang ketiga, tanggung jawab orang tua adalah orang tua itu dipanggil untuk menjadi teladan iman. Teladan, bukan telatan. Bedo ya. Saya tuh sampai gumun loh punya jemaat itu. Kok ya telat terus kue itu. Kue itu harus jadi teladan. Kok saya berkata, ya gak enak loh kalau telat sampai kesangsal-sangsal ya. Mau apa, waduh ada apa, waduh ada pelayanan ini kak. Telat. Tapi kita harus dipanggil untuk menjadi teladan iman. 2 Timotius 1 ayat 5 dikatakan. Rasul Paulus berkata kepada Timotius. Bahwa Timotius kowe iki ciamik tenan. Imanmu itu sebetulnya berasal yaitu dari nenekmu sendiri. Oma yaitu yang namanya Lois. Dan ibunya yang namanya Eunike. Artinya apa? Artinya iman itu diturunkan. Yaitu melalui teladan keluarga. Teladan omai. Dan teladan dari mamai. Saudara ingat loh ya, anak-anak itu belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat, daripada apa yang mereka dengar. Karena itu saudaraku yang terkasih, kalau orang tua rajin berdoa, setia beribadah, hidupnya jujur, saya berani menjamin 101% anak akan meniru. Ada seorang anak malah pernah berkata gini, aku tahu loh Tuhan itu penting dan amat penting bagi keluargaku. Apa? Karena setiap pagi kami melihat bagaimana papa, mama berdoa bersama-sama. Jadi saudara, teladan lebih kuat daripada nasihat ojo diwalik. Sekarang ini begitu banyak orang tua yang pinter menasehati, tapi enggak pinter menjadi teladan. Saya ingatkan, teladan lebih kuat daripada nasihat. Karena itu hai orang tua, kalian dipanggil adalah untuk menjadi teladan iman bagi anakmu, bagi cucumu. Saya katakan bagi anak. Saudara, bahwa anak kita wis dewasa, wis gede, tetap di mata orang tua tetap apa? Tetap anak, betul? Contohnya sekali lagi saya ngelihat di sini ada Ibu Anggra ini enggak ya? Ibu Anggra ini menganggap Dokter Novian ini adalah dokter yang wah, saya katakan ciamik, jempolan, pinter, luar biasa. Karena apa? Karena dia adalah dokter yang sibuk tapi masih bisa visitasi lah, masih bisa konsultasi lah bersama-sama saya, masih bisa begitu ya. Tapi satu kali saya mendengar gini, sini. Saya bingung, sopo sing manggil. Karena di mata seorang mama, dokter yang jempolan tetap sinyo. Karena itu saudara dari sini kita tahu, anak kita seberapa gede pun tetap anak kita. Karena itulah firman Tuhan berkata, hai orang tua, kalian tetap dipanggil untuk menjadi teladan iman. Luar biasa loh kalau Timotius tadi omanya, neneknya menjadi teladan, menanamkan iman.
mamanya Yunike menjadi teladan iman yang luar biasa. Padahal gak ada apa-apa. Karena itu jangan banyak neko-neko berkata, lah piye aku ini kan single fighter lah dan macam-macam, aku lah sibuk lah, gak bisa aku ngopeni anak. Jangan ada alasan. Yunike sendiri aja single fighter, tapi tetap bis. Oh, Ibu Anggrenya ada di sana rupanya ya. Sinyonya kan ya. Saya enggak salah kan, Sinyo, manggilnya Sinyo gitu ya. Itulah sebabnya bagaimanapun anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua. Yang kedua, di mata Yesus bukan saja anak itu berharga. Tapi firman Tuhan katakan kerajaan Allah adalah bagi orang yang seperti anak-anak. Yesus berkata orang-orang seperti inilah yang empunya kerajaan Allah. Saudara, Yesus tidak berkata bahwa hanya anak-anak secara umur loh ya. Tetapi orang yang memiliki sikap seperti anak-anak. Bukan kekanak-kanaan loh ya, anak-anak. Itulah yang empunya kerajaan Allah. Apa sih sifat sikap seorang anak-anak? Saya melihat-lihat, saya mengobservasi, iya ya sifatnya anak itu mudah percaya. Terus mudah apa? Sangat tulus. Lalu sangat bergantung. Anak kecil sangat mudah percaya kepada orang tuanya. Kalau ayahnya ngomong gini, nak, ayo cepat, masuk sekolah, masuk kelas. Nanti papa akan jemput kamu. Anak itu akan lugu, tidak akan berkata, lu tenan toh pak, gak telat toh pak, gak macet toh pak, nanti jalannya gak usah macem-macem. Percaya dia bahwa papanya nanti akan jemput dia. Nah demikian juga dengan iman kepada Tuhan. Kerajaan Allah itu diberikan yaitu kepada orang yang percaya dengan hati yang sederhana. Itulah sebabnya seorang penginjil terkenal yang bernama Billy Graham. Dia pernah menceritakan kisah yang membuat saya ini, wah benar juga ya. Anak-anak ini lugu, lucu. Itulah sebabnya sangat disayang Tuhan. Dia katakan ada anak kecil setelah selesai kebaktian datang kepada Bapak Billy Graham dan berkata dengan polos gini, Pak Pendeta, saya mau Yesus masuk ke hati saya. Piye carane katanya. Lalu pendeta itu tanya, loh kenapa kok kamu mau menerima Yesus? Maka anak itu menjawab gini dengan sangat sederhana. Ya piye lagi karena saya tahu Yesus sayang saya. Kalau Yesus sayang saya juga mau sayang dan ikut Yesus. Saudara, tidak ada teologi yang rumit. Tidak ada kata-kata yang muluk-muluk. Hanya iman yang sederhana dan tulus. Itulah sebabnya Bapak Billy Graham berkata, orang dewasa itu sakno. Sering berpikir yang neko-neko. Terlalu rumit untuk percaya. Tetapi anak kecil percaya dengan hati yang sederhana. Dan justru kepada orang-orang seperti inilah kerajaan Allah diberikan. Nah selain anak itu memiliki hati yang percaya, anak-anak itu juga memiliki hati yang tulus. Saudara, anak kecil itu biasanya jujur dan tidak penuh dengan kepura-puraan. Coba lihat anak kecil, saya ini senang dengan anak kecil sampai saya tuh sering melihat sendu datang gak ya hari ini? Sendu, senang duit bukan ya? Sendu, saya ngelihat aduh matanya sendu banget padahal namanya bukan sendu. Ketika saya tanya namanya sopo toh? Gema. Namanya Gema. Tapi karena wajahnya tuh sendu banget. Saya selalu peluk dia, selalu saya katakan halo sendu. Ya dia bisa tersenyum begitu ya. Saudara sendu sampai dia. Anak kecil itu tulus. Kalau dia mau tertawa, wah tertawanya lepas lah. Kalau dia sedih, ya langsung aja tanpa babi pun nangis seenak dewe. Kalau gak enak hati, langsung cemberut. Itulah anak-anak, tidak munafik. Tidak hidup di dalam kepura-puraan. Nah demikian juga
dengan orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang mau datang kepada Tuhan. Itu dengan hati yang tulus. Saudara, ada seorang anak kecil pernah berdoa di gereja gini. Saya dengar sendiri, Tuhan, saya nakal hari ini. Maaf ya Tuhan. Ketika saya dengar doanya, lucu ya. Doanya sederhana, tetapi jujur dari hati. Dan dia tidak mengulangi kesalahannya. Dia katakan ketika saya tegur, tenan, ya saya tidak akan mengulangi kesalahan saya. Jujur, lugu. Saudara, Tuhan juga demikian. Lebih melihat, yaitu ketulusan hati. Karena itu jaga hati kita dengan hati-hati. Sifat anak-anak yang ketiga sangat bergantung. Dia sangat bergantung kepada orang tuanya. Anak kecil sadar bahwa mereka tidak bisa hidup sendiri. Itulah sebabnya kalau kita melihat anak kecil seringnya gandol aja ya. Gandol akan mamanya lah, gandol akan orang yang membuat dia bisa bergantung. Salah satu contohnya cucunya Cik Shume ya, Grace. Sekarang ini anak sekolah minggu terkecil namanya adalah Grace. Coba kalau nanti Grace datang, kamu utik gini, halo Grace, langsung amaknya serondol ya, karena apa? Pokoknya dia mau berpegang sama orang yang dia percaya. Sehingga Cik Shume sampai bilang, waduh, ceblok aku ini nanti ya. Karena apa? Dia nyerondol memeluk akan amanya, begitu ya. Anak kecil juga demikian sangat bergantung, yaitu kepada orang tuanya. Demikian juga orang yang masuk kerajaan Allah adalah orang yang mau bergantung total, yaitu kepada Tuhan. Bukan kepada kepandaiannya sendiri. Bukan yaitu kepada kekuatannya sendiri. Itu sebabnya ketika melihat seorang anak berjalan di tempat ramai, dia pasti tanpa babi bu akan pegang tangan papai erat-erat. Supaya apa? Supaya dia tidak lepas dan tidak tersesat. Saudara, begitu juga dengan orang yang hidup dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Orang itu akan selalu berkata, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Jadi ketika Yesus berkata kerajaan Allah adalah bagi orang seperti anak-anak. Artinya percaya kepada Tuhan dengan iman yang sederhana. Datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan hiduplah dengan kebergantungan total yaitu kepada Tuhan. Maka orang-orang yang memiliki hati seperti ini, wow, saya katakan akan sangat berharga di mata Yesus. Kesimpulannya, saudara, orang tua itu sering berkata gini, yang penting anakku itu berhasil. Yang penting anakku sekolah tinggi, masa depannya baik. Saya katakan itu tidak salah. Tidak salah. Kita mempersiapkan anak-anak kita sedemikian rupa. Tetapi Alkitab mengingatkan sesuatu yang lebih penting. Saudara, sekarang ini banyak orang tua membesarkan anak. Membesarkan anak. Tetapi tidak semua orang tua membawa anak dekat, lekat kepada Yesus. Saya tahu anak kita bisa tumbuh tinggi. Tetapi kalau sampai tidak mengenal Tuhan, saya katakan sakno tenan. Anak kita bisa sekolah menjadi pinter. Tetapi kalau hatinya jauh dari Tuhan, saya katakan ciaklat daulo. Dia bisa berhasil di dunia. Tetapi kalau hatinya kosong secara rohani, saya katakan wisyen daulo. Karena itu saudara, tugas terbesar orang tua itu bukan hanya membesarkan anak. Tetapi harus membawa mereka kepada Yesus. Bayangkan satu hari nanti di surga. Hal yang paling indah. Bukan ketika kita berkata, loh Tuhan, aku wis gowo loh. Sekarang anakku sukses, pinter, jadi miliuner dan milioner lah dan macam-macam, enggak. Tetapi kita bisa berkata, Tuhan, saya sudah membawa anak-anak saya
mengenal Engkau. Dan ketika anak-anak itu nanti berdiri di hadapan Tuhan, mereka berkata, aku sudah mengenal Yesus sejak kecil. Jadi mari kita ingat satu hal. Dunia mungkin bisa memberi anak kita pendidikan, tetapi hanya Yesus yang bisa memberi mereka keselamatan. Dunia bisa memberi masa depan, tetapi Yesus yang memberi hidup yang kekal. Karena itu mulai hari ini, ajak mereka, ingatkan mereka, sudah berdoa belum? Sudah baca firman Tuhan belum? Sudah beribadah belum? Dan yang penting adalah tunjukkan Yesus melalui keteladanan hidup kita. Supaya suatu hari nanti anak-anak kita tidak hanya berkata, orang tuaku hanya membesarkan aku. Tetapi mereka bisa berkata, orang tuaku yang membawa aku kepada Yesus. Itulah saudara warisan rohani terbesar yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Ingat loh ya, mereka itu adalah masa depan keluarga. Masa depan keluarga, anak-anak kita kalau sudah gede, sukses, berhasil, dan baik cinta Tuhan, itu benar-benar membawa good bagi keluarga kita. Bukan cuma keluarga, gereja juga ikut. Pekerjaan Tuhan juga ikut. Kalau sejak kecil mereka dibawa kepada Yesus, suatu hari nanti mereka bisa menjadi pelayan Tuhan, betul? Suatu hari mereka, kalau kita ngomong ojo jadi pelayan Tuhan lah. Loh, mereka bisa menjadi pemimpin yang good, yang luar biasa. Loh, luar biasa. Orang yang takut akan Tuhan, artinya hormat akan Tuhan. Itu luar biasa. Seperti siapa? Samuel. Yang sejak kecil dibawa oleh Bapak Ali. Oh, itu Samuel anaknya Pak Ali ya. Samuel dibawa oleh ibunya. Yaitu selalu ke gereja, Hana. Saudaraku yang terkasih, karena itu mari ingat satu hal. Jangan hanya membesarkan anak-anak kita. Tetapi bawalah mereka dekat, lekat kepada Yesus. Karena anak yang dekat dengan Yesus, hidupnya pun akan dijaga oleh Tuhan dan diberkati Tuhan. Mari kita, seisi keluarga kita, memuliakan nama Tuhan. Seperti drama yang sudah disampaikan oleh KPR tadi ya. Dan biarlah ini menjadi berkat kekuatan bagi kita. Tugas kitalah orang tua membawa anak-anak kita datang kepada Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa.